Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Roh Tuhan ada padaku, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 4 ayat 18a. Ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus mengajar di rumah ibadat atau sinagoga, dan banyak orang heran akan kata-kata indah yang diucapkan selama pengajarannya. Seorang murid, seorang pengikut Yesus, tidak cukup hanya sampai pada tingkat heran akan kata-kata indah yang Yesus ucapkan, namun juga mengimani dan menghidupi firman-Nya. Kita tidak akan mampu mengasihi baik Allah maupun sesama bila kita tidak memiliki kasih itu. Kita pun juga tidak akan bisa melakukan perintah-perintah Allah bila kita tidak memiliki kasih di dalam diri kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," tetapi membenci saudaranya, ia adalah orang pendusta, pembohong, penipu. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang ia lihat, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak ia lihat. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kapankah kita sungguh mengasihi Allah? Kapankah pula kita sungguh mengasihi sesama? Dengan berbuat kasih pada sesama, kita sesungguhnya telah melakukan perintah-perintah Allah. Yesus datang ke dunia untuk menggenapi firman Allah, yakni dengan membawa pembebasan bagi sesama dengan menyelamatkan sesama. Demikian, kita hendaknya menjadi seperti Yesus, selalu melaksanakan yang Tuhan kehendaki dan inginkan dari kita melalui sabdanya. Saudara-saudari terkasih, Mesias secara harafiah berarti Kristus, yaitu yang terurapi. Dalam sejarah keselamatan berarti seseorang yang diurapi dengan Roh Kudus. Allah mengurapi Yesus dari Nazaret dengan Roh Kudus dan kuasa Allah. Diambil dari Kisah Para Rasul bab 10 ayat 37 dan 38. Sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, Allah mengurapi Yesus dari Nazaret dengan Roh Kudus dan kuasa Allah. Dia adalah yang terurapi, dalam arti ia memiliki kepenuhan Roh Allah. Uraian tersebut terdapat dalam ensiklik Paus Yohanes Paulus II berjudul Dominum et Vivificantem, Tuhan pemberi hidup. Saudara-saudari terkasih, sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan
tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ. Dan semua orang memuji pengajaran-pengajarannya. Lalu ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan di dalam keluarga Yusuf ayahnya dan Maria ibunya. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan sesudah membukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Diambil dari Lukas bab 4 ayat 18 sampai 20. Kemudian, seperti biasanya, Yesus mulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya dalam pengajaran-pengajarannya. Saudara-saudari terkasih, menyadari bahwa kita ini mudah jatuh pada dosa, memiliki kelemahan-kelemahan insani, maka selayaknya kita senantiasa memohon kepada Tuhan Yesus agar dikuatkan niat kita serta diteguhkan iman kita untuk selalu setia mendengarkan sabdanya dan tekun melaksanakan ajaran-ajarannya, perintah-perintahnya. Melaksanakan perintah-perintah Tuhan Yesus dan melaksanakan ajaran-ajaran Tuhan Yesus itu tidak berat, tidak sukar, sebab semua yang lahir dari Tuhan Yesus mengalahkan dunia. Dan inilah keberhasilan serta kemenangan yang mengalahkan dunia, mengalahkan semangat serta tipu daya dunia yang selalu berusaha mengalahkan kesetiaan kita, iman kita kepada Tuhan Yesus. Apakah kita telah memiliki kesetiaan serta cinta kasih kepada Tuhan Yesus melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini? Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang penuh cinta kasih, puji syukur kami haturkan kepadamu atas cinta kasih yang Engkau tanam di dalam hati kami. Biarlah benih cinta kasih-Mu itu bertumbuh, berkembang, dan berbuah berkat Roh Kudus yang dicurahkan oleh Yesus, Putra-Mu yang terkasih. Ya Bapa, doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.